mempersembahkan Sandiwara Radio Sukma Harum dalam kisah Arak Pedang Cinta episode pertama, diperankan oleh Wahyu Unyep Hermawan sebagai Damar Ranggana, Normancio sebagai Sukma Harum, Santi sebagai Sariwuni, Media Retnani sebagai Sri Bunda. Penata musik Wahyu Unyep Hermawan dan Normancio. Teknik montase Wahyu Unyep Hermawan. Cerita oleh Normancio. Dan saya Vivi Mambo. Hujan turun demikian deras di malam yang begitu sunyi. Seorang lelaki basah kuyup berjalan sendirian di tengah hutan yang lebat, gelap, dan menyeramkan. Sebuah botol arak tersanding di pinggangnya. Botol itu terbuat dari sejenis akar umbi-umbian yang dikeringkan. Selain botol arak itu, ia tidak membawa apa-apa lagi. Mungkin cuma beberapa helai pakaian yang ia simpan di balik kantong bagian dalam bajunya. Ia cukup tampan dengan tubuh yang tegap dan kokoh. Langkahnya perlahan namun pasti, meskipun jalanan yang berlumpur membuat langkahnya semakin berat. Angin terasa sangat dingin menembus tulang. Ia masih berjalan sendirian dengan penuh semangat. Malah, ia terlihat tersenyum kepada dirinya sendiri. Kehidupan macam apakah yang mampu membuat seorang laki-laki begitu bahagia, bahkan dalam keadaan seperti ini? Siapakah orang yang malam-malam seperti ini masih bepergian melewati tempat seperti ini? Oh, ternyata sebuah kereta mewah yang indah dan mentereng. Kusirnya seorang setengah tua bertubuh tegap. Ia memakai sebuah jubah khusus yang sepertinya cukup tahan air. Tentu kusir ini sangat berpengalaman dalam mengendalikan kuda-kudanya. Matanya pun awas melihat di dalam kegelapan. Jika tidak, pastilah ia tidak akan berani melintas di dalam cuaca badai seperti ini. Kereta berhenti tepat di samping dirinya. Ketika ia baru mau menyapa, ternyata pintu kereta sudah terbuka. Sebuah kepala terjulur keluar. Seorang lelaki yang amat tampan. Seumur hidup, ia belum pernah melihat lelaki setampan ini. Wajah rupawan itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Hei sobat, naiklah kemari. Hujan begitu deras. Aku ada makanan dan minuman pula di dalam sini." Sobat, sungguh mulia sekali tawaranmu. Tetapi, maaf, tubuhku sudah terlanjur basah kuyup. Kakiku juga sudah dipenuhi lumpur. Sungguh aku sungkan jika mengotori keretamu nanti. Yang basah bisa dikeringkan, yang kotor bisa dibersihkan. Mengapa sobat begitu sungkan? Ayo naiklah. Baiklah. Kuharap kau memaafkan keadaanku, sobat. Ia naik ke dalam kereta yang ternyata isinya jauh lebih mentereng ketimbang tampilan luarnya. Di dalamnya ada pula dua orang perempuan cantik bertubuh sintal. Pakaian mereka membuat ia tidak berani lagi memandang lebih lama. Sampurasun, kakak tampan. Rampes, adik-adik cantik. Selamat datang. Duh, maaf ya merepotkan. Tidak ada yang perlu dimaafkan, tapi aku mau meminta imbalan. Aku tidak punya uang sepeser pun. Mohon maaf ya. Tadinya aku akan menawarimu arak kampung yang tadi kubeli dengan sisa uang terakhir. Ternyata sudah terlanjur kuhabiskan sepanjang perjalanan. Siapa yang meminta uangmu? Aku hanya meminta kau sudi menghabiskan arak denganku. Tadi aku membeli arak terlalu banyak. Dua orang teman gadisku ini pun ternyata tidak kuat minum. Maukah kau menemani aku minum? Tentu saja aku mau. Di dunia ini satu benda yang tak dapat kutolak adalah arak. Saya tuangin lagi ya, Kakang.
Enak kan? Wih, minumnya banyak sekali. Entah sudah berapa gentong ini mereka habiskan berdua. 10 gentong. Sukma Harum memang Sukma Harum. Tidak berani, tidak berani. Ternyata Damaranggana sudah mengenali diriku meskipun aku belum memperkenalkan nama. Memang ternyata benar. Takaran minum orang-orang di dunia ini tak ada satupun yang dapat mengalahkan sang dewa mabuk. Damaranggana. Sungguh aku kagum sekali. Nama besar sobat yang satu ini sudah aku dengar sekian lama. Membela kebajikan, selalu menolong orang lain. Tidak pernah berkata tidak jika dimintai pertolongan. Tidak pernah membunuh orang dalam petualangan yang menegakkan kebenaran. Kini gantian saya yang heran. Nama besar dan ciri-ciri seorang Sukma Harum telah tersohor ke pelbagai penjuru bumi. Sangat tampan bagaikan dewa, kesaktian begitu tinggi, selalu dikelilingi wanita, dan amat ramah serta gemar menolong orang lain. Semua ciri-ciri ini ada padamu. Bahkan, orang buta pun dapat mengenalimu seumpama kau bersembunyi di dalam kegelapan. Tapi aku, siapa pula yang mengenalku? Kenyataan bahwa seorang Sukma Harum telah mampu mengenali aku adalah merupakan pertanda bahwa wawasan dan pandanganmu sungguh luas. Belum pernah aku melihat orang lain minum seperti engkau. Begitu cepat, namun seolah begitu lambat. Begitu menikmati. Aku yakin di muka bumi ini tidak ada orang yang jauh lebih menikmati arak selain kau. Meskipun wajah memerah karena kebanyakan arak, sinar matamu tidaklah redup. Malah semakin banyak minum, sinar matamu semakin bersinar mencorong. Ku yakin hanya satu orang di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti ini. Ku dengar sahabatmu yang bernama Antasena amat sangat tinggi takaran minumnya. Kuharap suatu saat aku bertemu dengannya. Aku yakin kalian berdua pasti cocok. Sobat, apakah kau akan pergi juga ke kota Segaran? Apabila kau ke sana, ku yakin acara itu akan bubar. Ya, aku memang mau ke sana. Tapi hanya menonton keramaian, tidak ikut acara tersebut. Konon, katanya putri dari Tubagus Runanta itu cantik sekali. Siapa pendekar yang tidak tertarik mengikuti sayembara perjodohan tersebut? Ya. Ternyata memang hanya seorang Sukma Harum yang tidak tertarik. Bukannya tidak tertarik, tapi sepertinya aku tiada niatan untuk menikah. Ya. Jika aku setampan engkau, aku pun tidak akan menikah. Tapi kulihat-lihat, semakin banyak aku minum arak, semakin kulihat pantulan bayangan wajahku di cawan arak semakin mirip denganmu. Ini berarti jika semakin banyak minum, aku akan semakin tidak ingin menikah. Kata orang, arak terkadang membuat sesuatu menjadi lebih nyata. Tetapi para pendekar persilatan pun tidak hanya mengincar menikahi gadis yang cantik itu. Mereka pun mengincar hartanya. Konon kabarnya, harta yang dimiliki Tubagus Runanta itu tidak sedikit jumlahnya. Bahkan jika seluruh orang di Pajajaran menghitungnya, harta itu tidak akan habis dihitung selama 3 hari. Aku lupa. Harta Tubagus Runanta itu pun pasti belum ada separuhnya harta keluargamu pula. Tokoh bernama Tubagus Runanta ini pun adalah tokoh yang cukup punya teka-teki. Orangnya jarang sekali kelihatan. Bahkan konon katanya anak buah dan para pembantunya sendiri tidak tahu seperti apa raut wajah majikan mereka. Ya. Begitu yang kudengar. Tapi kemurahan hatinya sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sumbangannya untuk kaum miskin, para tempat ibadah, dan macam-macam lainnya sudah sangat banyak. Mereka berdua saling menghormati karena sudah langsung memahami sifat masing-masing yang tidak menyukai tata krama palsu serta kesopanan yang dibuat-buat. Setelah bercengkrama cukup lama, Sukma Harum lalu berkata kepada sahabat barunya, Sobat Damar, kau beristirahatlah untuk mengumpulkan tenaga.
Besok sayembara itu akan dimulai. Kau harus benar-benar bugar menghadapinya. Aku kan tidak bilang aku akan ikut. Kau membiarkan dirimu basah kuyup dan tidak mengeringkan tubuhmu menggunakan tenaga dalam. Itu pertanda kau pasti menyimpan tenaga itu untuk sesuatu yang lebih penting. Bertarung misalnya. Kau pun menerima ajakanku naik ke dalam kereta, itu pasti karena kau ingin menghemat tenaga pula. Memang tiada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari pandangan seorang Sukma Harum. Buset, ketahuan deh. Tidak perlu sungkan, silakan beristirahat. Jika kau suka dipijit, ini Neng Sinta bersedia memijitmu. Neng, maukah kau memijit pendekar yang gagah ini? Ih, tanpa disuruh pun. Sejak tadi Neng sudah kepingin memijatnya. Enak, Kakak. Neneng, cocok sekali. Seumur hidup memang akangmu ini belum pernah dipijit oleh gadis secantik dan selembut engkau. Ih, Akang bohong. Masa belum pernah dipijit perempuan cantik? Dipijit perempuan cantik sih sudah sering. Tapi belum pernah dipijit oleh yang secantik seperti Neng Sinta ini. Rumus untuk berhasil menggoda perempuan adalah kau harus tampan. Damar adalah seorang lelaki yang tampan. Kota Segaran. Hujan masih turun meskipun kini hanya menjadi rintik-rintik. Matahari sudah bersinar cerah. Damar kini sudah sendirian lagi. Kereta kencana indah bersama penghuninya yang mengagumkan sudah pergi entah kemana. Mereka memiliki urusannya sendiri. Damar pun memiliki urusannya sendiri. Tidak, nanti ia akan menjadi beban menumpang kepada orang lain. Tetapi untung sekali, Sukma Harum sudah memberikannya arak sebagai bekal di perjalanan. Damar berjalan-jalan menikmati suasana dan pemandangan kota Segaran di pagi hari sambil mendengarkan percakapan beberapa orang di dekatnya. Tubagus Runanta adalah seorang hartawan kaya raya. Tetapi sangat menyukai kehidupan di dunia persilatan. Meskipun dirinya sendiri tidak begitu bisa bersilat. Ia memiliki seorang anak yang sangat cantik. Berusia 18 tahun, bernama Sariwuni. Kabar tentang kecantikannya sudah menyebar sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Karena itu, Tubagus Runanta menginginkan seorang pendekar gagah yang bisa menjadi menantunya. Baginya, harta kekayaan bukanlah masalah. Tetapi, menantu itu harus benar-benar gagah dan mampu melindungi seluruh keluarganya. Tentunya pendekar terpilih itu harus melalui berbagai persyaratan untuk bisa mengikuti sayembara perjodohan ini. Antara lain adalah umur antara 20 sampai 30 tahun. Belum pernah menikah, berilmu tinggi, mengetahui dan menjalani adab tata krama, serta bersedia mengikuti sayembara yang bisa berakibat maut. Tepat di pusat kota sudah ada 8 gelagang panggung yang didirikan. Cukup tinggi dan cukup luas untuk dipakai bertarung. Dah, lihat itu. Barisan panjang yang rupanya mengantri pendaftaran. Baik. Di sana tempat mengantrinya. Aku harus segera masuk barisan. Sampai siang hari, barulah Damar berhasil mendaftar. Ia diterima dan lolos tahap pendaftaran. Ternyata ada ratusan petugas yang mengurusi sayembara ini. Bahkan ada petugas khusus yang menilai tampang seseorang. Jika dianggap buruk rupa, orang itu tidak boleh mendaftar. Setelah Damar berhasil mendaftar dan mendapatkan nomor gelanggang, ia pergi ke sebuah tepi jalan dan memetik beberapa buah-buahan dari sebuah pepohonan di sana. Ia butuh penyegaran setelah sekian lama mengantri.
daerah tengah kota itu sudah ramai sesak dipenuhi orang. Ada yang menjadi peserta, banyak pula yang menonton saja. Suasana bagaikan hari raya, ramai sekali. Tepat siang hari, terdengar bunyi suara gong dipukul orang. Para peserta sekalian, mari kita mulai sayembara ini. Tadi, seluruh peraturan sudah dijelaskan pada saat pendaftaran. Segala macam ilmu boleh digunakan. Tipu daya pun boleh. Menggunakan ilmu kanuragan apapun tidak dilarang. Yang tidak diperbolehkan adalah mengeroyok atau menggunakan senjata rahasia. Peserta dinyatakan kalah apabila menyerah atau meninggal atau terlempar keluar dari gelanggang. Ada 8 gelanggang yang disiapkan, silahkan gunakan. Sayembara dimulai. Serentak beberapa orang pendekar meloncat ke atas panggung gelanggang. Para pendekar yang lain kebanyakan masih melihat-lihat keadaan dulu. Banyak yang penasaran seperti apa nanti pertarungan ini. Di panggung gelanggang nomor 6, yaitu yang didapatkan Damar, naiklah seorang pendekar bertubuh tinggi besar. Di tangannya terdapat sebuah palu besi raksasa berwarna keemasan. Ia menjuram memperkenalkan diri. Aku, Andan Kedaton, berjulukan pendekar banteng emas, menantang tarung. Silahkan yang berani naik kemari. Seorang pendekar melayang naik ke atas menerima tantangan Andan Kedaton. Ia adalah pendekar yang tegap dan memakai baju cukup mentereng. Ia menenteng sebilah pedang. Namaku Surya Laksana. Siap menerima tantanganmu. Lihat pedang. Ayo. Palu itu menghantam sebuah tiang kayu besar yang berada di pojokan gelanggang, di mana Surya Laksana tadi berada. Tiang sebesar pelukan 3 orang dewasa itu hancur berkeping-keping dan roboh. Hampir saja menimpa para penonton yang berjubel di pinggir gelanggang. Untung mereka berhasil menyelamatkan diri. Untung pula Surya Laksana memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi, sehingga ia berhasil lolos dari hantaman palu besi raksasa itu. Keseluruhan, ada 6 tusukan yang ia lancarkan, mengincar 2 kaki, 2 tangan, serta dada dan leher. Tusukan itu sangat berbahaya dan begitu tak terduga. Datang dari sudut yang tak tertangkap mata. Memang tidak percuma ia menyandang julukan si pedang angin. Angin berhembus kencang tak terduga. Begitu pula pedang dan tusukan datang, bagaikan badai menyapa. Seperti itulah penggambaran jurus pedang milik Surya Laksana yang pernah didengar orang. Kini mereka menyaksikan sendiri kehebatan pedangnya. Dan tak sedikit yang mengagumi kebenaran penggambaran itu. Tetapi Andan Kedaton juga bukan pendekar sembarangan. Namanya sudah mampu menggetarkan kerajaan Pajajaran dan daerah sekitarnya. Banyak orang takut pada kehebatan hantaman palunya yang mendesing bertenaga. Sekali menggerakkan palu, maka ia sudah mampu mematahkan 6 tusukan Surya Laksana. Sapuan palu itu penuh tenaga yang membuyarkan seluruh serangan pedang yang ganas dan cepat itu. Pedang Surya Laksana memang sangat cepat, menghujam dan menghujam. Tetapi bagaikan namanya, pedang angin, serangan ini tidak memiliki kekuatan yang mampu menembus pusaran kekuatan yang lebih besar. Hanya mengandalkan kecepatan saja, sebuah ilmu pedang tidak akan berjaya. Dalam 20 jurus pedangnya, Surya Laksana yang menyerang malah terlihat kesusahan sendiri.
ia yang menyerang, tapi malah ia sendiri yang terpojok oleh serangan balik Andan Kedaton. Pada jurus ke-23, sebuah lubang besar pada serangannya dapat dilihat oleh Andan Kedaton. Hal ini disebabkan oleh kecepatan pedang yang semakin menurun. Dua gerakan pancingan yang sangat bagus dari Andan Kedaton. Gerakan pancingan itu dimakan mentah-mentah oleh Surya Laksana. Pendekar pedang itu mengira ia mendapatkan sebuah kesempatan emas untuk menebas tangan lawan yang memegang palu. Andan Kedaton memang sengaja bergerak lambat. Begitu pedang Surya Laksana bergerak membacok tangannya, tahu-tahu tangan yang memegang palu itu ditariknya kembali. Dan ia melayangkan sebuah jurus telapak yang bersarang tepat di rusuk Surya Laksana. Celaka! Surya Laksana terlempar keluar gelanggang dan akan segera menghantam tanah. Aku harus menyelamatkannya. Damar lalu bergerak dalam sekejap mata. Bayangannya mencelat ke arah Surya Laksana yang meluncur deras. Tak ada seorang pun yang dapat menangkap bayangan Damar yang dengan cepat telah menggunakan jurus telapak hantaman yang lembut untuk menahan laju deras tubuh Surya Laksana. Saat pendekar pedang itu tersadar atas apa yang terjadi, Damar sudah kembali ke tempat duduknya. Apa yang terjadi? Siapa yang tadi menolongku? Pemenang pertandingan pertama di gelanggang 6 dimenangkan oleh Andan Kedaton. Bagi pemenang, silahkan beristirahat dulu. Silahkan bagi pendekar lain yang mau naik kemari untuk bertanding. Demikian Sandiwara Radio Sukma Harum episode kali ini. Sampai jumpa pada kisah Sukma Harum episode berikutnya.